Shalom semuanya. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah semua? Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu sehat-sehat. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, tanggal 19 Juli 2020 dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita ekspresikan kasih kita dengan memberikan tanda cinta kepada orang-orang di sekitar kita atau bisa juga ke arah layar laptop atau TV kita sebagai tanda salam damai. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Tema kita pada minggu hari ini adalah moral reasoning. Sebagai manusia, kita pastinya banyak berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup kita. Kadang kita sangat mudah mengambil keputusan itu. Dan kadang juga kita bingung dan kita nggak tahu kita akan mengambil keputusan apa. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Sudahkah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan, keputusan-keputusan kita? Kita hari ini akan belajar bersama di dalam pelayanan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta David Rustandi. Tapi sebelum masuk ke sana, yuk teman-teman kita bangkit berdiri dulu. Kita mau pujikan kasih setia Tuhan dengan menyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
suka bagai lembu, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Teman-teman, dalam seminggu terakhir mungkin banyak tindakan kita yang dengan atau bahkan mungkin nggak kita sadari ternyata melukai hati orang tua, melukai saudara-saudara kita, melukai teman-teman kita. Terlebih lagi kadang kita tidak menyadari kalau perilaku kita juga melukai Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak, kita memohon belas kasihan dari Tuhan, kita memohon pengampunan dari Allah. Mari kita tundukkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu saat ini untuk mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengakui kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami memohon ampun atas perbuatan-perbuatan yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Amin. Teman-teman, berita anugerah diambil dari Daniel 9 ayat 9 yang berbunyi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanmu. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman Tuhan tercurah supaya kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari buka hati dan pikiran kita, tinggallah di dalam hati kita. Supaya firman Tuhan selalu kita pegang dalam kehidupan kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, Dia menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku.
cintaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami kembali ke hadapan-Mu. Kami akan beribadah, kami akan membaca firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman ini akan menjadi pelita dalam kehidupan kami, penuntun dalam kehidupan kami. Engkau jaga kami Tuhan, Engkau ajarkan kami terus menerus, sehingga pada saat kami membaca firman ini, kami bukan hanya membaca dan mendengar, tapi kami juga dapat melakukannya dan bisa membagikan kepada sama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yosua pasal 24, ayat 15 sampai dengan yang ke-24. Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 15 sampai dengan yang ke-24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah pembacaan firman kita, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah moral reasoning. Suatu ketika misalnya kalian pernah ke restoran, sekarang sudah mulai susah. Kenapa? Karena ada PSBB dan sebagainya. Tapi sebelumnya pada saat kita ke restoran, maka akan ada banyak pilihan. Akan ada banyak pilihan pada saat kita mau memilih menu-menu makanan ini. Entah makanan apapun. Nah, sama seperti di dalam kehidupan. Pada saat di dalam kehidupan ini, hidup adalah sebuah pilihan. Bahkan pada saat kita tidak memilih, itu juga adalah sebuah
pilihan. Dan pilihan dalam hidup ini ada baik atau buruk, baik atau baik, bahkan juga yang paling susah, buruk atau buruk. Pada saat kita memilih, pada saat kita hidup di dalam kehidupan ini, maka akan ada banyak pilihan-pilihan. Dan dibutuhkan sebuah keputusan-keputusan yang tepat pada saat memilih hal tersebut. Anggap saja hidup ini seperti B, C, D. Di antara B dan D itu ada C. Misalnya yang B itu adalah birth atau kelahiran. Yang D itu adalah death, kematian. Tapi di tengah-tengahnya C adalah choice, sebuah pilihan. Dan di dalam kehidupan ini juga ada yang namanya 3C. Choices, chances, and changes. Kita harus menggunakan setiap pilihan kita, choice kita, supaya bisa mengambil setiap change kita, kesempatan kita, atau kehidupan kita tidak akan pernah berubah atau change. Jadi sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk bisa memilih hal-hal yang baik, maka kita sebagai remaja dan pemuda harus mengembangkan apa yang namanya moral reasoning. Dan juga sesuatu hal yang namanya moral behavior, di mana keduanya berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita tanya apa sih itu moral reasoning dan moral behavior? Nah, kalau kita baca di dalam Yosua 24 ayat 15 sampai dengan yang ke-24, kisah ini tentang Yosua di akhir hidupnya saat ia telah menyelesaikan misinya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan pada saat ia sedang menyelesaikan misinya, ia menantang kembali. Ia menantang bangsa Israel untuk memilih, kamu pilih mana? Ikut Tuhan atau pilih Allah-Allah lain? Ini yang namanya moral reasoning. Pada saat bangsa Israel diberikan kesempatan untuk memilih. Dan mereka harus memilih dengan akal budi mereka. Apa yang akan mereka pilih? Tetapi kita bisa baca juga bahwa bangsa Israel dengan lantang memilih Tuhan sebagai Tuhan mereka. Dan ini juga sebuah moral reasoning. Kenapa mereka memilih Tuhan? Karena mereka tahu bahwa Tuhan telah menjaga mereka. Di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Inilah konsekuensinya pada saat bangsa Israel melakukan sebuah keputusan moral reasoning mereka, maka mereka harus mencondongkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Dan mereka harus melakukannya bukan hanya di dalam pikiran mereka, tetapi dalam tindakan mereka. Dan inilah moral behavior. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah tahapan-tahapan dalam memilih. Kalau kita mengetahui tentang moral listening atau moral behavior, ada sebuah tahapan-tahapan memilih. Yaitu yang pertama prakonvensional, konvensional, atau pasca konvensional. Nah, prakonvensional ini bisa dikatakan begini, bahwa seperti seorang anak yang masih menganggap bahwa jika melaksanakan moral itu akan mendapatkan sesuatu atau juga bisa mendapatkan hukuman atau hadiah. Sehingga anak hanya menuruti keinginan lingkungannya dan anak masih belum mengetahui mana yang baik dan buruk. Mereka melakukan itu karena mendapatkan sesuatu, gift, atau ketakutan akan sesuatu, hukuman. Sedangkan kalau tahapan berikutnya pada saat kita memilih moral reasoning ini, konvensional, anak melaksanakan moral itu dengan keinginan supaya dianggap seperti anak yang baik. Atau menuruti keinginan keluarga, atau menuruti keinginan kelompok. Dan anak ini sebenarnya sudah mulai tahu, mengerti bagaimana baik atau buruk. Sedangkan yang berikutnya pasca konvensional, anak mulai sadar dan memfilter untuk memilih moral yang baik atau buruk serta melaksanakan moral dalam lingkungan mereka. Ada 3 tahapan-tahapan dalam pada saat kita memilih.
Dan kalian ada di tahapan yang mana? Kalau ditanya, mengapa sih kalian berbuat benar? Kalau kita masih beranggapan bahwa kita berbuat benar untuk mendapatkan sesuatu, maka kita masih berpikiran bahwa kita masih ada di tahap prakonvensional. Saya melakukan ini supaya apa? Supaya saya mendapatkan sesuatu. Itu seperti anak kecil. Kenapa kamu berbuat benar? Ya, supaya dapat sesuatu. Itu prakonvensional. Sedangkan juga berbuat yang benar karena terpaksa taat. Contoh, di perempatan, lampu merah, pas lagi lampu merah lagi sepi, naik motor. Kita tahu bahwa lampu merah itu berhenti. Pada saat kita berhenti, pilih mana? Berhenti atau jalan? Suasananya sepi. Kalau akhirnya pas kita mau jalan ada polisi, kita taat karena itu, maka itu konvensional. Terpaksa taat. Terpaksa taat karena takut mereka akan mendapatkan dapat tilang dan yang lainnya. Tetapi kalau orang yang berbuat kebenaran karena memang itu adalah hal yang wajib, yang harus kita lakukan, maka kalau lampu merah sekalipun tidak ada apapun, tidak ada mobil manapun, tetapi kalau kita tahu bahwa itu harus berhenti, ya kita akan berhenti. Jadi sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka ada pilihan-pilihan dalam hidup ini, dan kita sebagai anak-anak Kristen, maka harus mengembangkan moral reasoning kita. Mengapa saya melakukan ini? Apakah ini baik atau benar? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan sampai kita berpikiran seperti ini. Saya melakukan sesuatu supaya Tuhan memberikan sesuatu. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bisa benar, kadang-kadang bisa keliru. Kenapa jadinya seperti ini? Pada saat kita memberikan sesuatu, supaya Tuhan kasih sesuatu kepada kita. Ingat, Tuhan itu bukan tempat investasi kita. Tetapi yang harus kita ubah cara pikir kita, moral reasoning kita, adalah pada saat Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita wajib memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Moral reasoning adalah bagaimana kita berubah pemikiran kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan empati kita kepada orang lain. Saya ambil contoh nih, yang baru-baru akhir ini. Ya. Contoh kasus pembelajaran dari pegawai salah satu, sebenarnya sudah ada ya namanya ya, gerai kopi terkenal lah di Indonesia. Nah pada saat itu kita bisa lihat ada yang kejadian pelecehan kan. Jadi ada kejadian pelecehan di mana karyawannya melakukan hal yang tidak benar, tidak terpuji, lalu melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya terhadap seorang pelanggan. Nah kalau kita katakan, dan saya kemarin pada saat baca komentar dari Instagram, biasalah. Kalau Instagram itu yang paling asik bukan beritanya tetapi malah komentar netizen maha benar. Nah pada saat kita membaca itu, yang kasihan sekali adalah yang dipersalahkan siapa? Perempuannya. Salah sendiri pakaiannya kebuka. Salah sendiri bajunya seksi. Remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau sebagai seorang yang punya moral reasoning yang benar, maka kita akan berpikiran berbeda. Kalau tahu bahwa itu tidak baik, ya kan kita mata laki-laki kan harus bisa melihat. Hei, kalian diciptakan dengan akal budi. Kalian diciptakan dengan pemikiran-pemikiran bahwa kalau itu tidak benar, jangan lakukan. Nah, sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melakukan pembelajaran. Ini sama seperti begini, bahwa pada saat wanita itu melakukan kesalahan, tetapi malah ini yang salah perempuan. Padahal yang harusnya terjadi adalah laki-lakinya. Kalau kamu tahu itu tidak benar, kalau kamu punya pemikiran yang dekat kepada Tuhan, maka kamu tidak akan melakukan itu. Itu sama seperti begini, kamu ada lihat duit 100 juta, nggak tahu siapa punya. Pertanyaannya adalah kita ambil atau enggak? Ambil dong Pak, salah sendiri ditaruh di situ. Tetapi kalau orang yang sudah mengembangkan moral reasoning dengan benar, maka dia tidak akan melakukan itu.
maka dia tetap akan ambil lalu menyerahkan kepada orang yang berhak, yang memang pemiliknya. Jadi sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengembangkan setiap pemikiran-pemikiran kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita belajar untuk memilih hal yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita hanya mempersalahkan orang lain karena dia, karena Tuhan, karena siapapun. Tetapi Tuhan sudah memberikan pilihan opsi kepada kita. Apakah kamu ingin mengikutku atau tidak mengikutku? Dunia ini sebenarnya tidak jahat. Dunia ini baik, ingatlah bahwa di dalam Kejadian Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Tuhan menciptakan segalanya sesuatu dengan baik. Tetapi dunia ini hancur karena kita memilih untuk menghancurkannya. Tetapi juga bisa dunia ini indah karena kita memilih untuk merawatnya. Oleh karena itu, pada saat kita bergerak, pada saat kita melakukan sesuatu, kembangkanlah moral reasoning kita. Kenapa saya harus melakukan ini? Tapi tidak hanya berhenti pada saat moral reasoning kita, tapi juga harus mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari, moral behavior. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus memberikan nilai plus dalam hidup kita. Seperti di dalam ayatnya yang ke-24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bagaimana caranya kita mengembangkan moral reasoning dan moral behavior? Tetaplah terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar mengetahui apa yang benar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu harus mengembangkan setiap moral reasoning kami. Kami harus percaya bahwa kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Kami harus bisa memilih hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami tahu setiap pilihan-pilihan yang ada memang terkadang membingungkan. Tapi pada saat kami dekat kepadamu, pada saat kami memohon kepadamu, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini, kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Kami mau Tuhan Engkau akan mampukan kami, sehingga kami sebagai sebuah bangsa dapat saling menolong satu dengan yang lain. Pada saat di dalam kondisi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan setiap jajaran-jajaran yang lainnya dapat bersinergi satu dengan yang lain. Sehingga COVID-19 ini dapat diminimalisir Tuhan. Sehingga kami dapat kembali untuk berkegiatan secara normal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang terus mengembangkan yang terbaik Tuhan. Memberikan pelayanan yang terbaik, baik melalui online ataupun onsite. Tuhan Kau akan sertai setiap para gembala gereja, para pendeta, para majelis Tuhan, dimanapun gereja berada. Biarlah mereka dapat terus mengembangkan pelayanan mereka semakin lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di sini. Kami semua yang pada saat ini sedang beribadah secara online. Tuhan, Kau berkati kami satu persatu Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dapat terus menjadi pengikut-Mu yang selalu setia. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan juga sertai keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi,
Dan biarlah mereka dapat terus meneladani-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita mempersembahkan kembali dari apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita melalui persembahan. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing. Teman-teman, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Bapa, persembahan ini datangnya hanya dari-Mu, dan sekarang kami ingin mengembalikannya lagi kepada Engkau saja. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya dan tangan-tangan yang telah memberi. Sehingga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita telah dibukakan dan kita telah belajar bersama Pak Pendeta David Rustandi mengenai moral reasoning. Maka kini saatnya kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dan menerapkannya. Mungkin tidak mudah, mungkin banyak tantangan dan godaan untuk mengutamakan keinginan kita dan bukan kehendak Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa kita dapat menjalani hari demi hari bersama Tuhan Yesus. Mari kita memantapkan hati kita dan langkah kita untuk berjalan bersama Tuhan sambil menyanyikan, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Badan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Jangan Tuhan, jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah.